naik lagi, berenang lagi, tenggelam lagi, naik lagi. Jadi yang terakhirnya udah pasrah. Karena nengok kapal itu tadi makin jauh kayak makin jauh. Kok nggak jerit gitu panggil, woi gitu. Nggak ada yang dengar. Jadi nggak ada yang sadar, nggak ada yang sadar Mail hilang. Ada yang sadar, semua tahu. Jadi orang itu pun bingung kayak mana. Karena ombak tadi besar, orang pun mikir. Rasa mikir diri juga. Jadi kalau aku selamati aku boleh tenggelam. Yang bagus dia ada yang tenggelam. Orang nggak dibutuhkan juga ya. Jadi karena yang terakhir dulu kan udah pasrah, terus lihat sekeliling lah, mana tahu ada perahu terdekat mau dikejar gitu. Rupanya nggak ada, jauh semua. Pasrah, jadinya ya udahlah. Sempet udah ngucap 2 kalimat syahadat juga. Berarti keluarga hampir bersyukur lah, beban keluarga hilang ya. Sempet terasa gitu macam ya udahlah, kayak mana lagi, kapal tadi pun udah jauh ya. Rupanya nggak tahu pas udah tenggelam terakhir, udah tarik napas terakhir kan tenggelam, nggak tahu tiba-tiba ada yang narik kepala. Ada yang narik kepala ini dari dalam air gitu, dari ke atas. Rupanya ada nelayan, nggak tahu orang itu dari ujung dia nampak Mail jatuh, ngejar, rupanya dapat, itulah ditarik ke atas. Itulah selamat kan. Hampir mati Hampir mati. Orang senang-senang nonton tadi mati. Hampir mati ya. Ya Cuma mati bawa pulang kantung jenazah lah. Ya Allah. Hampir hilang lah beban keluarga. Dan kurang nasi dari keluar. Jadi sampai kapal besar tadi itulah. Kamu sempat nangis atau gimana? Nangis sih enggak, kayak mana ya? Pas udah sampai kapal besar gitu macam linglung, hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran. Sempet juga mau pingsan, ngerasa mau pingsan. Selama 17 tahun belum pernah pingsan, itulah berasa mau pingsan. Kayak gitu rupanya rasa mau pingsan. Tapi ya mungkin karena niat kawan tadi, si Isan sama yang lainnya, mungkin niatnya mau nolong, entah sekalian mau balas dendam, ya bantuinnya biar gak pingsan, ditampari gitu. Tapi itulah, gak ada rasa kasihan, gak namparnya sekuatnya. Gitu udah sadar baru terasa. Juga Rame namparin nggak? rame. Oh iya. Isan, Fatli John, Dayat, siapa lagi? Agus, Agus. Itu kayak memang dendam ya. Dendam pribadi. Gerak sendiri orang. Ditambah nih. Jadi itulah langsung dikasih minum, dikasih makan. Ya udah, sampai ke pulaunya pun masih kayak linglung gitu. Ya karena ngerasa asinnya laut tadi. Minum makan pun asin jadi ya. Ya Allah, jadi hampir lewat lah waktu itu. Tapi dari situ udah bersyukur bahwasanya Allah ngasih sayang sama awak ya. Dikasih kesempatan. Ya, semulut ya. Ada juga ucapan baik. Kadang malam gitu, kalau lagi sendiri mikir, masih baik juga Allah sama awak kira ya kan. Hampir nyawa melayang. Walaupun cukup bandel gini rumahnya. Padahal itulah pengalamannya nggak terlupakan gitu. Hampir lewat ya. Hampir lewat. Ya Allah, sedih. Kayaknya ini momen sedih nih. Jadi bersyukur ya. Bersyukur. Alhamdulillah masih bisa hidup, masih panjang umur, dikasih Allah kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Ya mudah-mudahan bisa berbakti, jangan jadi beban terus. Amin. Jangan jadi beban. Botak. Ya. Giliran deh. Kira-kirain apa kira-kira pengalaman paling berkesan selama di SMA, terserah mau di SMA reguler atau di Tafisnya kira-kira. Kalau dibilang banyak di Tafis lah ya. Karena hampir semua hidupmu di Tafis ya kan. Jadi dulu kami rasa kesaudaraannya tuh kuat kali. Saudara keluarga di situ. Di alumni pertama ya. Alumni pertama. Karena kamu termasuk alumni pertama ya. Iya, alumni pertama Tafis. Yang pertama kali masuk Tafis dari SMP. Ya. Jadi apa pengalaman yang paling berkesan? Itu gini. Tadi hampir mati. Kalau kami kan masih membekas lah, lihat-lihat gedung-gedung Jabal Nur nih kan. Teringat dulu awak yang ngapain dulu, awak yang ngapain. Masih teringat lah. Jadi kami asal kalau kena masalah kami ngadepinya sama-sama. Pokoknya ada kayak saudara lah. Jadi waktu dulu keren berapa orang? Dulu kami Tafis pertama masuk 24 orang. baru tuh berkurang jadi 11 orang. 11 orang.
Dan itu sampai tamat. sampai tamat. Sampai tamat 11 orang. Kalian lah memang waktu itu sama Ustaz Muklis ya. Iya. Sama Ustaz Muklis, kemudian bertukar sama Ustaz Pai ya. Kemudian juga sampai merasakan sama Ustaz Lukman ya. Jadi ya kalau bisa dibilang kalian termasuk perintis juga untuk Iya. di tahfiz. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang udah alhamdulillah punya gedung tahfiz ya. Berarti kalian merasakan lah dulu gimana ya susahnya di sini ya. Oh, Susah senang lah di sini ya kan. Masya Allah. Itulah tadi main sampai mati. Rian pun memang merasakan lah kehidupan di sini dari awal merintis sebagai siswa di sini sama kawan-kawannya sampai akhirnya selesai di tahfiz SMA ya. Oke. Ini kalian udah mau tamat. Kira-kira habis tamat ini mau kemana? Mau tetap jadi beban keluarga? Jadi kaum berbahan? Atau udah ada susun rencana? Aku habis tamat ini mau ini. Yang jelas tamat dulu lah gitu. Atau gimana ya? Rian dulu. nggak ada sih. Nggak ada planning. Planning besarnya apa kira-kira? Rencana saya setahun mau kerja dulu kan. Mau kerja dulu. Usaha, buka usaha kecil-kecilan. Oke. Terus kalau saya mau ngetes Freeport dulu kan. Freeport. Nah, Tambang. ngomong mas ya. Gigi Saya- omas aja. Jadi saya mau ngetes Freeport dulu. Misalnya nggak diterima, saya udah ada niat kuliah dulu. Kuliah baru ngetes Akpol. Akpol ya. Ya. Oke. Rian mau jadi Akpol ya, mau jadi polisi nanti insyaallah masuk Akpol. Oke, Rian. Arya, Mail. Insya Allah planning setelah tamat ini memang udah dari cita-cita dari SD sih. Cita-cita dari SD mau tes angkatan tentara, Angkatan Darat. angkatan darat gitu. Tapi Dari jalur mana? nah kalau jalur Bintara. kemungkinan ada dua. Ini kalau misalnya tahun setelah tamat ini sempat ngambil jalur mau ngetes akmil dulu. Alhamdulillah ya persiapan lah juga ya kan. Kalau misalnya untuk tahun ini nggak sempat untuk ngetes, rencananya tahun ini mau berhenti dulu, mau sekalian melatih badan, persiapan. Ya sekalian daripada nganggur di rumah mau buka usaha gitu, usaha kecil-kecilan bisa menghasilkan duit sendiri lah, Berhenti dari jadi itu tadi ya. berhenti jadi beban keluarga. Oke, kalian punya masing-masing punya tujuan cita-cita yang mulia ya, insyaallah. Jadi inilah sosok yang mungkin dikenal orang selengean, ini kedua ini bahkan sempat dicap korlap ya, koordinator lapangan yang nampak kalian sempat demo gitu ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Padahal di rumah ya kan. Kalian klarifikasi di sini kalian sama sekali tidak pernah ke demo. Iya, sama sekali tidak pernah ke demo. Oke. Jadi apalah prestasi kalian? Ya, walaupun ya, saya nggak yakin tapi mungkin aja kan Ada, prestasi. pasti ada. Walaupun cemana pun jeleknya awak ada prestasi ya. Jadi beban hidup keluarga paling lama. Arya. Prestasi. Kalau prestasi pribadi yang hasilkan dari diri sendiri gitu nggak ada. Jujur nggak ada. Kalau bohong Iya. dosa kita. Dari pribadi nggak ada ya. Dari nggak ada. Tapi kalau dari bersama ada. Apa itu? Tapi di SMP, dulu. Di SMP dulu bawa berapa piala? 5 atau berapa itu? Dari Raca Nasi Bolangit. Oh, iya di Sibulangit ya. Lomba pramuka waktu itu ya. Ya, Itu kan prestasi juga. prestasi. Ada lagi? Di SMA. Kalau bisa dibilang sih prestasi juga. Iya. Masuk Paskibra kecamatan. Ya itu prestasi lah. Prestasi. Luar biasa kan dari begitu banyak SMA di kecamatan, kamu salah satu siswa yang terpilih jadi perwakilan kecamatan. Perwakilan untuk upacara apa itu? 17 Agustus tahun berapa? 2019. 2019. Jadi salah satu anggota Paskibra. Oke.
Rian, apa prestasi? Saya jujur saya nggak nyangka. Maju sedikit ya, nggak nampak ya. Jujur saya nggak nyangka terpilih 11 jus terbaik. 11 jus terbaik. Masya Allah. Nyuci kaki orang tua lah ya. Oh, sempat nyuci kaki orang tua waktu itu. Baru tuh pertama. Luar biasa. Walaupun selengean ini 11 jus. Sekarang udah berapa? Masih 11. Jalan 17. 17. Masya Allah, luar biasa. Selengean aja kayak gini nih. Kumisnya kayak kumis lele. Tapi alhamdulillah sudah 17 jus. Berat nggak kira-kira mencapai segitu? Cukup berat. Berat ya. Kalau kita udah 5 jus ke atas, pulangnya susah. Pulangnya susah ya. Kalau kamu satu hari itu berapa jus lah murojaah pribadi? Kalau kami diterapkan dulu di pesantren 5 jus setiap hari. Setiap hari. Sekarang kamu masih terapkan atau Masih. Tapi udah 3 jus, nggak 5 jus. Kurang. Ada ukuran ya. Tapi tetap murojaah. Iya. Tetap murojaah, tetap terus ditambah. Walaupun nggak lancar, tetap baca aja. Tetap dibaca aja. Iyalah kan. Jadi, ya ngintip-ngintip juga lah ya. Bawa mushaf juga. Iya, mantap. Mail ada berapa jus Al-Quran? Alhamdulillah. 2 jus. 2 jus. 2 jus. Bersyukur lah ya. Bersyukur lah. Bisa ditingkatkan terus ya kan. Iya. Jadi Mail walaupun bukan dari tahfiz, tetap juga ada hafalan 2 juz ya insyaallah yang bisa dipertahankan terus ditingkatkan. Rian juga 17 juz ya insyaallah terus menuju ini ya, menuju 30 juz insyaallah ya. Insyaallah. Udah 15 ya kita. Oke, terima kasih atas kedatangannya Arya Mail dan Rian Botak. Terima kasih untuk jangan teler nanti. Bersih badan. Bersih badan. Nyawang ada lagi. Ya ini Mail tadi ya. Aduh, nggak nyangka hampir mati. Oke, itu aja untuk hari ini. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan share juga. Walaupun sebenarnya ini kayaknya nggak ada manfaat. Tapi kita belajar pengalaman hidup dari kawan-kawan kita ya. Ada yang hampir mati, ada yang ya banting tulang sambil ini sambil nyantri gitu kan. Sambil nyantri di tukang gitu kan. Alhamdulillah itu pengalaman hidup. Dari situ kita belajar ya dari pengalaman. Oke. Jawabannya barengan. Oke. Jawabnya barengan tapi jawabnya cepat. Pertanyaannya yang pertama, kaya tapi dibenci atau susah tapi terkenal? Susah ya. Kaya dibenci, kamu susah terkenal. Oke. Jelek wangi atau ganteng bawa ketek? Jelek. Ganteng. Ganteng bawa ketek, kamu jelek tapi wangi. Ini cocok semuanya. Oke. Jujur tapi melarat atau kaya koruptor? Jujur. Oke, mantap. Calon istri cantik tapi nggak pintar atau jelek tapi pintar? Calon istri cantik. Cantik. Oh, Pak El. Cantik tapi nggak pintar. Oh. Bisa diubah. Pintar bisa belajar ya. Iya. Nanti bisa pamer. Masa story mas. Kalau cantik nggak cantik, kalau jelek nggak bisa dirubah gitu. Iya. Nah, Bisa juga. Bisa kalau ada duit. Ada duit. Sempat nggak ada duit. Terakhir. Hidup bahagia sederhana atau harta melimpah tapi sibuk? Hidup bahagia sederhana. Tang melimpah. Sibuk. Oke, terima kasih. Terakhirlah pesan dan kesan. Nah, pesan kalian untuk kawan-kawan, nggak usah pesan dan tadi pesan untuk kawan-kawan. Rian dulu untuk kawan-kawannya, apa pesan kira-kira untuk kawan-kawan yang mau tamat ini kan semuanya kelas 12. Maju sih Rian. Ya, pesan saya lebih giat lagi lah belajar. Apalagi Al-Quran itu kan sangat luar biasa. Mau di mana aja pun kita kalau hafal Quran diletakkan pun pasti hidup. Pasti hidup ya. Iya. Kayak batang ubi di mana Iya. cabang pasti hidup. Iya. Tapi tadi dengan mempertahankan Al-Quran yang hafalannya tetap dipertahankan. Itu. Mail, apa pesan kawan-kawan? Pesannya ya cuma satu, persiapkan apa yang perlu dipersiapkan karena sebentar lagi mau tamat. Karena sebentar lagi kita bakalan menghadapi hidup yang sesungguhnya. Iya. Jadi persiapkan semua, kan nggak mungkin kita gini-gini aja. Mungkin terus lama-lama jadi beban. Jadi beban keluarga, malu juga. Jadi persiapkan semuanya apa yang